Hello, welcome to Triple J News. My name is Grace Salim and I will be accompanying you to few minutes forward. As we know, nowadays many schools have implemented Child Free School or HRA. Based on the Child Free School guidelines made by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, the definition of the concept of Child Free Schools is a form of formal, non-formal, and informal education. Nah, to find out the extent of the implementation of HRA in one of the school in Springsewu, now I'm connected with two of our colleagues who are now at Saverio Senior High School, Springsewu. Gracia Laras. Thank you, Grace. Hi viewers, I'm Gracia Laras, and now I am at Saverio Senior High School, Springsewu with Mr. Felix. Hi, Mr. Felix. Hi, How are you? I'm fine, thank you. Okay, for the question, I will use Indonesian language. Yes. Nah, menurut Bapak, mengapa SMA Saverius menerapkan SRA? SRA, Sekolah Ramah Anak ya. SMA Saverio Springsewu memang harus menerapkan Sekolah Ramah Anak karena di tahun 2022 ini SMA Saverio Springsewu itu adalah sebagai sekolah penggerak, di mana kalau sekolah penggerak itu kan berarti kita harus bisa mengakomodir apa kebutuhan anak. Salah satunya adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang baik, lingkungan yang sangat mendukung untuk proses perkembangan anak. Itu juga untuk melindungi anak, begitu. Lalu, apakah satuan pendidikan di sekolah ini menerapkan kebijakan menyambut peserta didik di pagi hari? Untuk penyambutan peserta didik pagi hari ya kita sudah menerapkannya, bahkan bukan hanya SDM atau guru yang di depan, tapi juga dari teman-teman dari OSIS juga ikut menyambut untuk mengucapkan selamat pagi atau senyum sapa salam ya, kalau di tempat kita disebutnya senyum sapa salam. Setiap pagi itu pasti selalu rutin. Lalu, apakah pendidik mendapat pelatihan tentang SRA? Ya, kalau untuk pelatihan atau sosialisasi tentang SRA kita semua sudah mendapat, bahkan itu sudah diagendakan oleh Yayasan Saverius Tanjung Karang, itu diadakan di seluruh unit Saverius yang ada di Lampung. Lalu, apakah fasilitas di sekolah ini mendukung atau memadai? Fasilitas yang di sekolah ya saya rasa cukup mendukung ya, bahkan kita juga sudah ada tempat UKS, dan kemudian kita juga sudah menjalin kerjasama dengan beberapa pihak yang bisa mendukung kita, dari kepolisian atau dari puskesmas. Jika nanti ada sesuatu kasus atau sesuatu kejadian tentang anak, kita bisa langsung eksekusi. Dan ini pertanyaan terakhir, adakah faktor-faktor yang menghambat untuk sekolah ini menuju SRA? Faktor yang menghambat untuk saat ini mungkin dari tinggal kebiasaan bagaimana kita mengelola suatu kasus ya, dan juga ketika ada anak yang mengalami misalnya pembulian gitu, masih ada anggapan bahwa saya takut untuk melaporkan. Nah, ketika anak takut untuk melaporkan, kita tidak mempunyai laporan, kita juga tidak bisa memaksimalkan penanganan begitu. Jadi misalnya nanti ada sebuah situasi di mana anak itu mendapat bully dari teman atau dari siapapun, itu baiknya sih melaporkan kepada pihak sekolah, karena pihak sekolah ini nanti akan menangani sampai ini tuntas. Kita keberpihakan kita kepada anak, begitu Laras. Oke, thanks Mr. Felix. That's all from me. Back to the studio. Now, Gita Nurani. First, I'm Gita Nurani and now I at Saverius High School, Springsewu with Mrs. Annie. Let's go. Hi Mrs. Annie, how are you? I'm fine. Okay, for the question, I will use Indonesian language. Nah, menurut Ibu, mengapa SMA Saverius Springsewu menerapkan SRA? Lalu, apakah satuan pendidikan di sekolah ini menerapkan kebijakan menyambut peserta didik di pagi hari? Baik, terima kasih. SRA merupakan salah satu kebijakan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak.
Jadi di SMA Saverus menerapkan sekolah ramah anak ini tujuannya tentunya supaya anak-anak terlindungi, bebas dari diskriminasi, bullying dan sebagainya. Lalu apakah pendidik mendapat pelatihan tentang SRA? Tentu kami mendapatkan pelatihan tentang SRA, ya, bagaimana melaksanakannya, kebijakan yang menaungi SRA ini dan regulasi undang-undang yang menaungi perlindungan anak tersebut. Apakah fasilitas di sekolah ini mendukung atau memadai? Kalau menurut saya sangat memadai, ya, karena di sini para peserta didik tempat yang disediakan, fasilitas yang disediakan sangat mendukung anak-anak untuk dapat belajar dengan baik, sehingga mereka dapat terbebas dari hal-hal yang bersifat diskriminatif, bullying dan seterusnya. Dan pertanyaan yang terakhir, adakah faktor-faktor yang menghambat untuk sekolah ini menuju SRA? Kalau faktor yang menghambat, mungkin perubahan mindset dari para guru maupun para siswa, bahwa sekarang pendidikan sekarang ini bukan pendidikan seperti zaman dulu. Pendidikan sekarang adalah memanusiakan manusia, membentuk manusia yang seutuhnya. Jadi tidak perlu dengan kekerasan, tetapi dengan hal-hal yang menanamkan hal-hal yang positif dan baik kepada peserta didik. Oke, thank you, Miss. Welcome. That's all from me. Back to the studio. Okay, thank you for Laras and Gita. I'm Grace Solim and all crew say thank you for watching and see you on the next Triple G News.